Karena aku itu dari dulu sangat concern sama poverty, Oh wow, sama ya ya. kemiskinan gitu. Mm-mm. Ya aku tuh yang pakai sepatu boot, tukang ngegendongin domba ke pickup itu aku tuh Oh, oke gitu. oke. Pihak perusahaan untung juga, Mm-mm. talent ini Juga yang untung juga. mahasiswa juga untung juga. Halo sahabat kelas pintar, selamat datang kembali di podcast Pintar Pilih Kampus. Podcast ini bakalan ngebahas tentang fakta-fakta unik dan menarik mengenai kampus-kampus PTN. Ketemu lagi bareng aku Tria Indah, guru ahli dari kelas pintar yang bakalan nemenin kalian di setiap episodenya. Nah, kalau di episode ke-6 kemarin kita udah ngobrol bareng sama Kak Kirana, seorang mahasiswi dari Teknik Desain dan Manufaktur di Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya. Nah, kali ini kita kedatangan seorang mahasiswa dari Agribisnis IPB. Nah, kita bakalan ngobrol bareng sama Kak Alan Pradana dan kita bakalan bertanya nih ya dan ngulik nih, apakah agribisnis masih relevan sama zaman yang serba modern kali ini? Oke, langsung aja kita panggilkan Alan Pradana. Please welcome Alan Pradana. Halo. Hai Iya, Kak. selamat datang dan Yes. silahkan duduk, Alan. Oke, thank you so much Kak Tria. Nah, Alan boleh dong sekarang perkenalan kepada para sahabat kelas pintar nih. Pasti penasaran nih sama Alan. Oke, halo sahabat kelas pintar, kenalin nama aku Alanda Pradana, biasa dipanggil Alan, dan sekarang aku menempuh kuliah di jurusan Agribisnis IPB University semester 6 atau angkatan 2020. Oke, berarti masuk di IPB itu tahun 2020. Yes, 2020 Agustus deh. Dan mudah-mudahan lulus di tahun depan. Iya. Iya, 2020 kan 2023 ya? Iya, 2024 2024. ya. Amin ya Allah. Mudah-mudahan ya. Dan Tepat sekarang- waktu ya. Iya, sekarang kesibukannya berarti lagi nyiapin apa nih buat di semester 6 nih? Sekarang sih so far bulan depan itu KKN nggak? Oh, Gitu. udah mulai KKN nih. Iya, Udah gitu. tahu nih tempatnya di mana? Belum. Jadi kalau Oh. misalnya di IPB kayak agak kayak war gitu untuk milih tempat gitu Oke, nantinya. cepet-cepetan gitu ya. Cepet-cepetan kayak aku mungkin akan mencari di sekitaran daerah Jabodetabek aja biar Oh, deket gitu. oke, Soalnya iya, iya. kegiatan aku kebanyakan memang di Jakarta, apalagi sekarang aku megang salah satu organisasi di IPB University. Biar deket ya bolak-baliknya kan. Iya, takutnya kalau misalnya ada operasional atau segala macem, aku harus ke Bogor. Kalau misalnya KKN aku di Jawa Tengah kan kejauhan ya, Kak. Iya, ya take time juga kan. Iya, Iya. gitu. Oke, Alan kan sekarang udah kuliah di Agribisnis IPB gitu. Nah, dulu masuk IPB-nya ini tuh lewat jalur apa sih kalau boleh tahu? Kalau mungkin sekarang namanya SNMBT ya, Oh, gitu. Kalau oke. aku dulu namanya UTBK, ujian tulis berbasis komputer. Dan kebetulan pada tahun 2020 tuh kayak TK-nya kan dihapusin. Iya. Jadi aku TPS aja tuh pas itu. Gitu. Oh, udah TPS aja ya waktu itu ya. Oh, dan Awal-awal COVID banget kan soalnya. Terus IPB ini agribisnis ini pilihan utama kamu kah atau pilihan keberapa nih? Boleh diceritain? Sebenarnya Oke. gitu. Ini pilihan kedua, Kak. Oke, gitu. pilihan kedua. Terus Maaf pilihan- ya, agribisnis aku dua. Nggak apa-apa dong. Nah, pilihan pertamanya apa tuh kalau boleh tahu? Pilihan pertamanya sebenarnya FTITB. Aku ngincernya dulu MRI, Manajemen Rekayasa Industri. I see. Itu deketan nggak sih atau jauh ininya? Sama agribisnis. Sebenarnya agak jauh sih. Kalau misalnya FTI itu bahasnya lebih ke apa ya? Bisnis dan analisis makronya secara ekonomikal, apa ya, helikopter Secara view-nya agregatnya gitu ya. Iya, secara analisis lebih ke menjadi emang cetakannya jadi seorang analis gitu biasanya. Oke. Gitu, makanya di FTI itu belajarnya ya framework semacam free analysis, pestle analysis dan segala macam gitu. Agak jauh sama agribisnis yang emang kita belajar itu juga, cuma memang bukan ditekenin di situnya, tapi memang pengetahuan fundamental yang untuk ngeasah bisnis acumen-nya gitu. Oh, berarti lebih menitik beratkan ke bisnisnya ya di Iya. agribisnisnya. Terus alasannya Alan sendiri buat masuk ke jurusan agribisnis IPB apa nih? Sebenarnya karena ini sih, Kak, karena aku itu dari dulu sangat concern sama poverty, Oh, sama wow, iya. kemiskinan gitu. Dan satu-satunya hal yang aku notice adalah sebenarnya kemiskinan itu bisa diubah, di change itu melalui pendidikan. So Betul. that's why sampai sekarang pun aku jadi content creator pendidikan kayak gitu. Tapi kenapa aku memilih agribisnis, karena memang untuk involve ke sana dan lihat secara landscape luasnya, aku rasa kayak aku harus take apart untuk menjadi seorang yang mengetahui landscape
bagaimana cara pemerintah, bisnis dan masyarakat itu bekerja Mm-mm. gitu. So that's why oke, aku rasa bahwa bisnis subject itu adalah subjek yang paling cocok untuk aku gitu. That's why sebenarnya dulu FTI ITB itu pilihan pertama aku karena itu tadi kita belajarnya landscape secara luas gitu. Betul. Apalagi kan Fakultas Teknologi Industri ya. Aku sangat notice bahwa teknologi itu adalah yang ngedisrupt banget kita sekarang gitu. Perubahan-perubahan itu pasti perubahannya dari sisi Iya. teknologinya gitu. Apalagi sekarang industri ya. Nah iya itu Revolusi kan industri banyak banget ya kak. Betul. Gitu ada industri pendidikan, ada industri pertanian, ada industri kreatif, kan banyak banget nih gitu. So that's why aku pengen masuk FTI ITB, dan sebenarnya pilihan kedua karena aku pengen belajar bisnisnya. Awalnya aku mau ambil SBM ITB. Oke. Iya, sekolah bisnis manajemen. Nah cuma sama ayah aku, beliau alhamdulillah masih sehat, dan dia menyarankan kayak mending kamu belajar langsung ke agribisnisnya aja. Karena ayah aku juga bisnis di agri, jadi keluarga aku itu agribisnis Biar jatuhnya. dekat juga kali ya sama yang udah ditekunin sama ayah juga. Iya, kan. berharapnya sebenarnya kayak nanti bisa nerusin perusahaan ayah gitu. Betul, Coba betul. kita lihat-lihat nanti lah, itu belum tahu lah. Lulus dulu lah. Satu-satu lah. Satu-satu lah ya. I see. Oke Alan, sekalian aku konfirmasi nih ya, apa benar agribisnis di IPB itu salah satu jurusan yang terbaik gitu? Boleh dong dikonfirmasi gitu. Mungkin kalau misalnya aku sangat agribisnis center, aku akan mengatakan iya ya. Oke. Tapi sebagai sivitas IPB, aku mengatakan dia nomor 6. Okay. Kalau by data ya. Aku nggak terlalu update dengan datanya karena aku bukan pihak penyelenggara. Tapi so far yang aku dapat informasinya memang dia top 6 dari seluruh jurusan yang ada. Gitu. Top pertamanya aku kalau nggak salah itu ilmu keluarga dan konsumen deh. Gitu di IPB. Dan kalau misalnya ngomongin apakah populer atau enggak, sebenarnya termasuk populer sih tahun lalu. Tahun lalu tuh kapan? 2022 ya. Itu yang daftar 780 orang. Yang keterima 56 orang. Wow, gitu. termasuk ini juga ketat ya saingannya buat masuknya. Kalau buat lihat angkanya ya. Iya, kalau dia 56 dari 750 around 6, sekian ya, 6, sekian persen lah ya. Ya gitu. kompetitif lah ya masuk ke agribisnis. Lumayan lah ya. Nah kalau misalnya kan Alan udah masuk jadi mahasiswa di agribisnis gitu ya. Apakah sekompetitif ketika mau masuk di agribisnis IPB sendiri gitu? Oh enggak sih kak, sebenarnya kalau misalnya kita ngelihat sejauh yang aku observe ya, orang-orang yang orientasinya sosial, orang-orang yang orientasinya bisnis, sebenarnya bisnis itu bukan individualis, orang-orangnya sosial banget gitu. Orang-orang yang belajar bisnis, orang-orang yang belajar sosial itu sangat kolaboratif, jarang banget yang kompetitif. Biasanya orang-orang yang kompetitif itu adalah orang-orang yang belajarnya lebih ke science base. Gitu, karena talentnya terbatas. Biasanya kayak gitu di landscape bisnis Indonesia. Ya orang-orang yang belajar bisnis ya mungkin banyak sih, cuma ketika apa ya, mungkin aku sebagai pebisnis di praktikal bisnis ngelihat kayak oh ada orang yang punya potensi nih, tapi kalau misalnya aku merasa kompetitif dan merasa itu jadi saingan, justru nggak berkembang dan malah susah untuk survive-nya. Jadi kayak ketika ada orang yang apa sih, mungkin perusahaan-perusahaan baru atau orang-orang talent baru yang kayak sekiranya potensial, ya udah ayo gitu kita kolaborasi gitu kita berdampak bareng, fokusnya ke impact-nya gitu. Berarti lebih ke bekerja bersama-sama, suportif dan saling dukung mungkin ya. Yes, banget. Oke, aku juga mau nanya pendapat dari Alan sendiri ya. Menurut Alan sendiri, agribisnis itu masih relevan gak sih sama zaman sekarang yang ya kita tahu ya serba modern, serba teknologi, serba canggih gitu. Menurut Alan kayak gimana tuh? Sangat relevan dan akan terus relevan juga. Oh, gimana tuh relevan dan akan terus relevannya tuh? Gini, kalau misalnya teman-teman mungkin Kak Tria juga, aku juga gitu ya, ke pasar beli ayam gitu, beli sayur gitu, masa ayam nyembelih diri sendiri terus jalan ke pasar gitu kan nggak mungkin juga ya. Betul. Ada aktor-aktor tuh di dalamnya, ada yang mungkin sebagai RPA-nya, rumah pemotongan ayamnya, ada yang sebagai memang pengantarannya, logistiknya, ada yang memang sebagai penjualnya, ada yang memang sebagai peternaknya. Nah, that's why belajar agribisnis itu ya akan tetap sangat relevan. Ya selama manusia masih makan lah. Kalau misalnya manusia nggak makan, baru tuh gitu ya. Berarti teknologi atau ya yang canggih-canggih ini tuh sebagai pendukung dari
kegiatan agribisnis sendiri Yes mungkin ya, banget. yang memudahkan mungkin ya. Yes banget. Kalau misalnya kita compare Indonesia sama Jepang, bahkan Jepang itu kan penguasaan lahannya kan sedikit ya. Iya, Singapura betul. juga penguasaan lahannya sedikit, bahkan Kalimantan sama Singapura lebih gede Kalimantan Mm-mm. secara luas lahan, tetapi ya mereka bisa selama ini masih tetap berjalan, Survive juga. masih tetap survive juga dengan data yang kemarin aku dapat ya, bahkan mereka bisa berdikari gitu untuk pangannya gitu. So that's why ya memang apa ya, agribisnis ini cukup penting, apalagi di sektor teknologi ya. Benar. Teknologi, penerapan teknologi di agribisnis itu sangat penting. Jepang itu kan sangat jago kalau misalnya teknologi di bidang agribisnis, bahkan yang memeloporin dulu greenhouse awal-awal itu kan dulu kalau nggak salah setahu aku Jepang. Iya betul. Nah kalau Alan sendiri di agribisnis belajar apa aja sih selain tadi ya tentunya pangan ya, belajar apa lagi? Fun fact, sebenarnya kalau agribisnis di IPB ya kak, itu beda sama agribisnis yang lain. Oh oke. Beda Gimana? banget. Sudah sama kampus yang lain mungkin ya komparasinya. Komparasinya kalau misalnya katakanlah sama IPB sama UGM deh. Oke. Secara penempatan fakultasnya pun berbeda. Kalau aku agribisnis itu masuknya fakultas ekonomi. Oh, oke. Kalau misalnya UGM itu masuknya kalau nggak salah fakultas pertanian. Iya. Gitu. Unpad juga kalau nggak salah masuknya fakultas pertanian, dan gelarnya pun juga beda. Nanti kalau aku SE, kalau mereka Lulusnya. Esper. Oh oke. Sarjana pertanian, kalau Yes. Alan sarjana ekonomi ya. Iya. Dari situ kelihatan kan sebenarnya belajarnya itu belajar apa. Kalau aku memang focusingnya itu di ekonomi dan bisnisnya. Kalau mungkin teman-teman aku nggak tahu, aku belum studi banding ke sana gitu ya. Tapi setahu aku memang mereka belajar hal-hal teknis sampai ke tanamannya, sampai ke komoditasnya, sampai terjun gimana. langsung ke lahannya kali ya. Iya, kalau misalnya kita ngomongin komoditas tanaman ya terjun langsung ke lahannya. Kalau misalnya ngomongin komoditas hewan ya terjun langsung ke peternakannya gitu. Yang emang belajar spesifik, katakanlah sapi itu perawatannya gimana sih. Tapi kalau di aku nggak sama sekali belajar kayak gitu. Aku nggak tahu kayak katakanlah belajar tanaman ini perawatannya gimana, aku nggak tahu gitu. Aku harus belajar sendiri tentang hortikultur gitu, dari buku, dari apapun. Aku tanya ke jurusan lain gitu. Tapi kalau di aku memang belajarnya ya kayak makroekonomi, mikroekonomi, accounting, finance, apalagi ya bisnisnya, international bisnisnya itu aku belajar, negotiationnya. Jadi ada matkul business negotiation, emang ada international business itu ada lagi matkul apa ya, banyak sih sebenarnya ya, relatednya masih ya. Dan ya aku juga belajar kalkulus, fun fact. Oh wow. Iya, IPB. Kalkulus juga ya. Iya, IPB itu kalkulus science based banget memang. Okay. Di tahun pertama kita itu ada yang namanya PPKU. PPKU itu program penyetaraan kompetensi umum. Itu kayak TPB kalau di ITB itu. Jadi kayak memang ngulang SMA kelas 4 gitu. Memang belajar tuh biologi, matematika, fisika, kimia, itu belajar lagi semua. Dari awal ya berarti. Dan aku belajar kalkulus juga. I see. Nah kalau Alan sendiri punya pendapat nggak sih atau punya pandangan gitu ya, prospek kerja di agribisnis ini tuh kayak gimana sih prospeknya? Banyak sih sebenarnya. Kalau misalnya ngomongin IPB ya, kan kita itu sangat berpegang teguh pada prinsip institut fleksibel banget. IPB gitu. Gitu. Atau Institut Perbankan Bogor, boleh lah. Karena bank kan di semua sektor gitu ya. Iya. Semua jurusan gitu ya. Iya, sebenarnya kalau jawaban seriusnya nih ya. Sebenarnya bercanda aja. Tapi itu juga serius sih sebenarnya. Sebenarnya juga ya. Sebenarnya as long as itu kaitannya sama bisnis, ekonomi dan sosial, semua bisa masuk gitu kalau agribisnis. Karena kalau di aku SE kan, SE belajar mau masuk ke perbankan as financial analyst bisa, as kalau misalnya mau masuk ke broker as a stock analyst atau bisa. Itu juga bisa juga. Mau masuk ke yang katakanlah di industri kreatif as apa sih namanya, KOL specialist yang ngomongin sama manusia, kita belajar negosiasi juga kok. Kita belajar gimana caranya bernegosiasi dengan yang saling menguntungkan gitu. Gimana kita juga belajar juga banyak sih kan tentang kalau misalnya mau jadi konsultan, bisnis konsultan itu bisa juga karena kita belajar tuh analisis modelan, Pestle analysis, SWOT analysis, Frio gap analysis, fishbone analysis, apapun itu kita belajar gitu kebanyakan ya. Dan ya memang itu yang aku terapin. Bahkan kalau misalnya di sekarang ya kuliah, aku ikut business case competition biasanya. Dari matkul-matkul itu aku terapin
di gitu, business di competition. ya. Soalnya ya tadi ya agribisnis di IPB sendiri kan emang base-nya tuh dari bisnis ya. Jadi fokusinnya ke bisnis dan buat job opportunity-nya lebih luas lagi ya. Iya, bahkan ada yang kemarin aku magang di salah satu company namanya Desti. Itu yang bagian digital marketing itu lulusan Fakultas Perikanan. Wah, IPB. Tapi masuknya ke digital marketing. Gitu. So that's why sesuai namanya itu fleksibel banget. Tapi balik lagi ke value diri juga kali ya. Kita Iya. Gimana ngebawa ke job opportunity-nya terus ngebawa diri kita sendiri gitu ya. Of course pasti sih itu karena ya tiap orang punya kayak apa ya? Kalau aku memanggilnya calling lah ya, calling yang berbeda-beda. Kalau mungkin aku ke callingnya lebih ke edukasi, mungkin teman-teman yang lain ada yang ke arah sosial, ada yang ke arah environment, itu beda-beda sih. Oh, I see. Nah, Alan sendiri pernah menjalankan agribisnis nggak sih selama kuliah ini? Selama kuliah kalau misalnya menjalankan bisnis fully di bisnis enggak sih. Tapi memang di semester 1-2 aku kan tadi cerita bahwa keluarga aku basicnya memang agribisnis ya. Aku involve ke bisnis keluarga itu sekitar hampir setahun lah gitu. Gitu di beberapa industri. Jadi bisnis keluarga aku itu ada salah satunya di pakan ternak. Dan kemarin aku yang di peternakannya. Jadi kayak aku tuh kan kita punya domba tuh. Ya aku tuh yang pakai sepatu boot, tukang ngegendongin domba ke pickup itu aku tuh gitu. Gitu aku involve lah untuk ngejalaninnya, untuk ngebantunya. Terjun sama ke ini ya bisnis keluarga itu ya. Sama satu lagi itu yang bisnis ada lemon. Apa? Kebun lemon. Oh, kebun lemon. Tapi kita lebih ke manufakturnya. Jadi lemon itu diolah untuk menjadi sari lemonnya dan disebar untuk ke produksi yang lagi gitu. Oh, berarti Alan sendiri udah menerapkan apa ya? Ilmu-ilmu yang dipelajari di kuliah ya waktu menjalankan bisnis di keluarga sendiri. Bisa dibilang belum menerapkan karena aku bahkan belum belajar ya. Itu kan baru semester 1-2 ya, aku belum belajar agribisnis karena di kampus aku kan ada yang namanya PPKU tadi gitu, kayak TPB lah, tahap penyetaraan bersama. Jadi ya memang aku belum belajar agribisnis ya. Dan semester 3 aku udah nggak info ke bisnis keluarga, aku aktif di luar gitu. Oke, nah selain kuliah sendiri, aktivitas yang dijalankan sama Alan selama perkuliahan ini apa aja sih? Oke, kita throwback dari semester 1 ya. Iya, boleh. Kayaknya semester 1 itu aku belum ngapa-ngapain. Oke, masih meraba-raba ya? Masih meraba-raba kayak enjoying sebagai mahasiswa aja gitu. Kan? Foto pakai helmet di depan koin IPB gitu ya. Ada air mancurnya tuh gitu. Bener. Semester 2 baru tuh ikut join kepanitiaan. Mencoba kan. Aku semester 1-2 itu daftar organisasi-organisasi yang kata mentor aku, kata kating aku di sana yang baru kenalan itu kayak, oh ini organisasi bagus banget nih buat development personal, development kamu bagus banget. Cuma sayangnya ketolak semua, 4 organisasi ketolak semua tuh yang di dalam. Pas semester 2. Aku cuma aktif 1 itu di organisasi itu, di bukan organisasi sih, kepanitiaan. Itu cuma 6 bulan selesai. Semester 2, semester 3 aku ambil course di SBM ITB. Dulu kan pada semester 3 tuh baru banget Pak Nadiem Makarim launching ini kan, program kampus merdekanya. Yang banyak banget ada studi independen. Dulu itu ada yang namanya program kredensial mikro KMMI, itu aku lupa singkatannya apa, tapi kredensial mikro Indonesia gitu. M-nya yang satu lagi aku lupa gitu. Intinya kita bisa ambil course dari kampus lain gitu. Nah, pada saat itu ada SBM ITB. Dan itu kan 3 SKS ya. Lumayan nih kayak, oh ya udah nah, accept aja kita apply aja, dan kebetulan alhamdulillah keterima online base. Ya kita aku masuk gitu ke sana 3 bulan, 4 bulan ya. 4 bulan di situ udah selesai. Gitu sih. Terus semester 3. Semester 4 aku magang. Semester 3 dari SBM ITB itu tadi aku dapet kenalan panitianya itu ngajak aku collab. Bukan collab sih, lebih ke involve ke salah satu anak perusahaannya PT Paragon. PT Paragon itu yang punya Wardah, Kak Femina, Makeover. Nah, ada salah satu program employer
brandingnya Paragon, namanya Indonesia Peer Leaders. Kalau misalnya di XL Axiata itu namanya XL Future Leader. Pernah dengar kan ya? Iya, pernah dengar. Kayak leadership programnya lah. Kalau di Paragon itu namanya Indonesia Peer Leaders. Itu sama persis, cuma beda apa nama aja gitu. Sama beda naungan. Nah, aku involved di sana as Operation Associate sama Content Strategist Associate 6 bulan, 3 bulan. Oke, lama juga ya 6 bulan ya? Iya lumayan karena ya aku nggak bisa kalau diem aja cari-cari kegiatan lah ya. Oke. Itu semester 3 udah selesai, semester 4-nya masih online kan. Karena online, aku mikir kayaknya semester 5 ini bakal offline deh gitu. So that's why pas baru masuk ke semester 4, aku nyari kegiatan. Aku nyari apa tuh kegiatan? Kegiatannya aku magang ternyata. Langsung di Desti. Desti itu perusahaan Singapura yang memang base-nya di Indonesia dan China. Gitu. Multinasional lah. Multinasional. Aku masuk ke sana kemarin as TikTok content creator sama aku as a brand and communication marketing. Di sana 6 bulan, 3 bulan juga. Habis itu selesai, itu semester 4. Dan karena Desti itu kan WFH ya. Jadi kayak aku bisa dari Bandung, aku bisa dari BSD gitu. WFA lah ya, aku bisa dari mana-mana lah gitu sambil main. Udah dari semester 4, semester 5 aku ngerasa capek nih intern, kayak aku udah capek nih internship mulu gitu kan. Udah 2 kali kan capek. Ternyata beberapa kayak Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, 5 bulan setelahnya kenalan aku yang dari SBM ITB itu tadi kayak nge-offer lagi internship, tapi bukan di Paragon, di teman-teman kalau misalnya tahu namanya, Kak Tri mungkin tahu namanya Helokal, Heymail, Prep Studio, itu sebenarnya satu holding kan gitu. Nah pada saat tapi belum jadi holding, masih sendiri-sendiri tuh ya. Masih sendiri-sendiri, tapi sebenarnya satu owner. Namanya Mas Tim. Dan pada saat itu aku masuk ke sana kan ditawarin offer gitu, dia butuh help untuk membuat satu konsorsium holding itu tadi. Oke, aku masuk ke sana dari November. Jadi aku selesai di Desti itu Juni, masuk November. Jadi ya? Iya sebenarnya enggak yang aku tadi bilang aku capek internship, ternyata internship lagi. Cari kegiatan lagi. Iya, dan tapi kebetulan itu dicari sih ya, alatnya ditawarin kan ya. Iya, aku alhamdulillahnya dicari ternyata dari situ. Diterima juga akhirnya? Iya, diterima sampai terakhir itu Maret 2023 barusan. Jadi November 2022 itu aku masuk. Tepatnya aku ingat 17 November itu udah dapat offering letter. Jadi tanggal 15 itu dicat, tanggal 15 November malam itu dicat, 16 November siang itu interview, 17 November dapat offering letter. Cepet ya prosesnya. Cepet ya. 21 November aku udah ke kantor. Sampai Maret, iya. Dan sekarang baru nafas lagi nih. Iya, baru nafas lagi. KKN. Sekarang mau KKN sebenarnya nggak nafas juga sih, Kak. Ada lagi. Apa tuh? Kan semester 5 tuh. Sekarang semester 6 kan. Awal semester 6 itu aku buat satu organisasi namanya Share. Bikin organisasi sendiri. Iya, sebenarnya bukan bikin organisasi tapi lebih menginisiasi organisasi yang sudah ada tapi di global. Jadi kalau teman-teman sadar, Kak Tria mungkin tahu ada yang namanya organisasi itu Share. Di UI ada Share UI, Share ITB, Share UGM, Share ITS, Share Unpad. Itu banyak banget, itu memang organisasi global kayak ISEC lah gitu. Itu yang focusingnya memang ke leadership program, sama kayak ISEC, leadership program juga, tapi memang kita fokusnya ke business acumen-nya. Gitu. Kita kayak sharpening the business acumen. Dari situ ya udah sebenarnya itu agenda aku tahun lalu 2022. Tapi dijalankannya baru tahun ini. Iya, kemarin karena ada problem. Karena ada problem dari share globalnya, dia bilang gini kayak tahun ini kayaknya kita belum mau buka chapter baru deh gitu. Nah kebetulan 2023 aku follow up lagi, katanya akhirnya bikin baru. Akhirnya bikin baru di IPB, dan itu chapter terakhir yang ada di Indonesia. Kayak ya udah ini terakhir gitu. Nah tapi aku mau flashback di semester 3 tadi ya, sempat mention ikut course di
SBM Iya. ITB ya, benar ya? Nah itu tuh dipelajarinnya apa aja sih di sana, ngapain aja gitu? Oke. Seberapa bulan kalau boleh tahu tadi? Tiga bulan ya. Tiga Empat bulan, sorry. 4 bulan, 3 SKS ya. Nah itu belajar apa aja sih di SBM ITB itu? Belajarnya banyak sih. Sebenarnya aku mau terima kasih dulu kepada Pak Nadiem Makarim kalau nonton video ini gitu ya. Karena dari program Kampus Merdeka ini aku merasa bahwa opportunity itu terbuka lebar untuk semuanya. Jadi mungkin kalau dulunya opportunity itu masih terbatas, internship kita harus email ke puluhan perusahaan baru keterima satu gitu ya. Di sini ada program Kampus Merdeka yang kita udah disediain nih, ada company ini loh dengan specific role ini, kalau misalnya kamu mau masuk kita rekomendasiin. Nah itu ada gitu, dan itu menguntungkan dua belah pihak perusahaan. Untung juga talent ini juga yang mahasiswa juga untung juga gitu. Dan termasuk yang di course ITB ini juga salah satu programnya yang Kampus Merdeka. Itu belajar tentang SBM atau kuliah di sana atau gimana sih di situ? Sebenarnya kayak kuliah di sana. Kalau misalnya nggak kendala online mungkin aku akan ke Bandung gitu. Cuma karena online memang kita online base, kita pakai Google Class dan Zoom gitu. Masuk ke kelas ITB-nya sendiri ya? Iya, masuk ke situ. Belajarnya sebenarnya programnya namanya Acceleration Bootcamp. Itu bootcamp untuk mengakselerasi bisnis. Sebenarnya bisnis juga nih ya. Terus sebenarnya turning point aku di situ. Jadi ketika aku dapat awareness tentang bisnis tuh cara jalaninnya sebenarnya seperti ini ya gitu. Cara kita tahu berempati lebih banyak dan menyelesaikan isu poverty yang ada di masyarakat itu sebenarnya kalau dari sisi bisnis seperti ini ya. Itu aku dapatnya justru turning pointnya tuh dari kelas SBM ITB ini tadi, karena aku di sana belajar design thinking, aku belajar dari CEO-nya PT Kolaborasi Kapital Indonesia, Mas Sultan Syamara Hakim, yang sampai sekarang aku masih chattingan. Dia mentor aku pas itu semester 3, dan bahkan kita mau kolaborasi bareng ini. Gitu, kemarin aku ke Bandung ketemu kayaknya baru bulan kemarin kita ketemu, ngobrol banyak, dan ya dari situ bahkan kenalanku dari situ gitu. Berarti dari SBM ITB itu Alan dapat insight baru, terus dapat apa ya tadi? Knowledge tentang bisnis lah. Bisnis itu banyak banget sih kalau knowledge tentang bisnisnya tuh kayak kita bahas tentang how to go to market strateginya, gimana kalau misalnya legal aspeknya itu apa aja, tentang non disclosure agreement, tentang kesepakatan founder, cara bagi sahamnya. Kalau misalnya kita bikin sebuah startup, cara bikin sahamnya gimana, cara untuk berempathize untuk melihat produk. Jadi ketika kita solve problem dari masyarakat dan creating a business untuk nge-solve itu, metode apa yang bisa digunakan. Itu pada situ aku belajar design thinking dan itu kepake banget sampai sekarang. Belajar lagi tentang accounting, aku belajar accounting di situ walaupun cuma gak sedalam di jurusan aku, tapi kayak ada basicnya di situ. Aku belajar juga tentang negosiasi, aku belajar juga sebenarnya mirip kayak aku belajar di jurusan, tapi kayak dipadatin jadi 3 bulan gitu, dan cuma surface-nya doang. Cuma yang aku take notes apa ya, kayak berkesan banget di aku itu bukan course-nya, tetapi lingkungannya. Karena lingkungannya tuh kolaboratif banget ya, kolaboratif parah lah. Kayak kamu kalau misalnya mau bikin bisnis, ayo nih gitu, didukung nih, mau dipitchingin ke investor gitu, cara pitchingnya kayak gini, bikin decknya kayak gini, itu diajarin semua di situ. Di situ ya. Oke, kalau dari Alan sendiri punya tips and trick nggak sih yang bisa dibagiin kepada para sahabat kelas pintar yang pengen banget masuk agribisnis IPB? Monggo silahkan. Oke. Jadi buat sahabat kelas pintar yang tadi kan udah tahu nih dengan nonton podcast ini bahwa sebenarnya agribisnis itu belajar apa sih gitu kan, terus di dalamnya tuh seperti apa, apakah kompetitif atau kolaboratif, atau ya lingkungannya tuh seperti apalah intinya, atau setelah itu prospek kerjanya seperti apa, setelah lulus tuh bisa gimana sih gitu. Nah tapi kalau misalnya sahabat kelas pintar tetap pengen masuk setelah mengetahui itu semua, aku tetap menyarankan ya mungkin general answer sih, ini kayak belajar dengan giat. Karena kalau misalnya based on data yang tahun lalu kan acceptance rate-nya di bawah 7% ya, cuma 6, sekian. Dari 780 pendaftar yang diterima cuma 53 sekian. Jadi kayak yang itu minim banget gitu loh. Jadi kalau misalnya teman-teman satu kelas nih ada 20 orang atau katakanlah 100 orang gitu, yang keterima tuh cuma 6 orang gitu. Jadi kayak kalau misalnya teman-teman
sahabat kelas pintar, satu kelas itu ada 20 orang, yang keterima cuma satu gitu. Jadi kayak 1 banding 20, dan ya itu cukup kompetitif. Dan apalagi sekarang kan SNMPT cuma TPS doang ya. Iya, betul. Beda nilai dikit doang itu bisa sensitif banget. Mungkin 0,1 itu udah bisa sangat sensitif. So that's why ya belajar dengan giat, berusaha semaksimal mungkin gitu. Oke, itu tips dari Alan ya buat masuk ke agribisnis IPB. Yes. Semoga bermanfaat ya tipsnya buat sahabat kelas pintar. Ya, amin. Nah, sahabat kelas pintar, seperti kata Kak Alan, emang masuk PTN pilihan kamu itu nggak mudah dan butuh belajar dengan giat. Tapi tenang aja, kamu bisa mempersiapkan diri kalian dengan menggunakan PTN dari kelas pintar, di mana kamu bisa dapetin bank soal, latihan tryout, dan live class buat belajar bareng guru supaya kamu makin siap mempersiapkan ujian masuk PTN. Bener banget nih, karena fitur tryout bank soal itu tadi sebenarnya adalah key insight yang dibutuhkan banget untuk upgrading pengetahuan itu tadi. Karena nggak percuma kalau misalnya belajar aja tanpa diterapkan dan dievaluasi itu dari sini. Dan produk kelas pintar aku rasa cukup sangat membantu. Iya, bener banget Alan. Anyway, makasih ya Alan udah ngasih insight dan sharing mengenai perkuliahan di agribisnis IPB. Ya, makasih juga Kak Tria karena udah undang aku di podcast ini, jadi aku bisa memberikan ilmu-ilmu aku yang bermanfaat. Iya, sama-sama. Nah, itu dia sahabat kelas pintar, episode ke-7 dari podcast Pintar Pilih Kampus. Makasih buat sahabat kelas pintar yang udah nonton dari awal sampai akhir. Semoga podcast ini memberikan manfaat kepada kalian ya. Jangan lupa like dan subscribe YouTube channel dari Kelas Pintar untuk tetap update nih ya mengenai konten-konten dari Kelas Pintar. Sampai jumpa sahabat kelas